Tes. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Yang Maha Esa. Karenanya kita semua dapat melaksanakan acara jejak pendapat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Bojongsari periode tahun 2021-2022. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Safina Deviani, selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari pembina OSIS masa bakti 2020-2021 serta wakil kesiswaan SMK Negeri 1 Bojongsari. Lalu keempat dimulai inti acara yaitu debat pada hari ini. Kelima sesi pertanyaan dan yang terakhir penutupan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Langsung saja kita lanjutkan acara kedua yaitu sambutan dari pembina OSIS, wakil kesiswaan dan juga dari Pak Jatmiko selaku mewakili kepala sekolah. Dimulai dari Pak Irfan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati atau yang mewakili, Bapak Pembina OSIS yang kami hormati, Ibu Wakil Kesiswaan yang kami hormati, Bapak Ibu Guru yang hadir sebagai perwakilan dalam acara jejak pendapat yang kami hormati pula, serta anak-anakku pengurus OSIS dan paslon ketua OSIS
yang saya banggakan dan saya cintai. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berbahagia di sini dalam acara jejak pendapat yang akan dilaksanakan di hotel yang kita anggap mewah ini. Nanti akhirnya akan mendapatkan salah satu bukti bahwa paslon-paslon yang ada di sini ini sangat bermutu, insya Allah begitu. Sambutan namanya nyambut ya. Kalau di bahasa Jawa itu kata bapak saya, nyambut ki nyileh itu jangan suwe-suwe begitu. Nah, makanya untuk ringkasnya, selamat berjuang bagi paslon yang akan menghadapi jejak pendapat kali ini. Semoga dengan acara ini Anda akan menjadi calon yang dapat dipilih oleh nanti masyarakat SMK Bojongsari dan memberikan apa yang terbaik kepada SMK Negeri 1 Bojongsari, karena Andalah nanti calon-calon yang akan mengarahkan kegiatan kesiswaan khususnya intra sekolah ya, untuk memberikan sebuah kegiatan-kegiatan atau beberapa kegiatan yang akan menjadikan SMK Negeri 1 Bojongsari ini semakin maju. Untuk tips yang kedua, saya ingat dulu waktu SMK, saya juga orang SMK tapi STM itu perimbangan gendernya itu tidak berimbang. Jadi mungkin 95 laki-laki, 5% perempuan begitu. Ya isinya karena laki-laki semua, ya kebanyakan urakan semua gitu secara kelihatannya. Tapi kami adalah siswa dari SMK Negeri 2 Yogyakarta begitu. Yang insya Allah ya walaupun kami urakan, otak kami ya agak lumayan begitu. Karena kami kelasnya SMK provinsi begitu. Nah, sayangnya di sana saya tidak mengikuti kegiatan seperti ini. Sehingga pengalaman yang Anda dapatkan di sini sebagai pengurus OSIS semua, saya tidak mendapatkan ketika saya belajar di sekolah. Saya dapatnya langsung di pekerjaan begitu. Karena di pekerjaan saya baru beradaptasi, akhirnya ya akan kalah dengan yang sudah beradaptasi dulu di ketika sekolah. Nah, mumpung ini Anda masih sekolah atau masih SMK gitu, berlatihlah untuk berorganisasi dengan baik. OSIS ini kan sebenarnya sebagai wahana atau sarana Anda untuk membuat Anda itu bisa bekerja sama dengan orang lain, karena sebuah sistem tanpa kerjasama yang baik maka jadinya tidak akan baik juga. Contohnya di ruangan ini nggak harus semua menonjol. Kalau nanti Anda jadi paslon yang terpilih, pastinya yang paling menonjol. Ibaratnya kalau di ruangan ini adalah seperti kipas angin, terlihat terus begitu. Tapi bagi yang lain yang tidak terpilih, Anda bisa menopang dengan di bagian belakang. Tapi bagian belakang itu justru yang paling kuat. Contohnya dilihat di tembok itu, sebenarnya di tembok itu ada besi yang sangat kuat. Tanpa adanya tulang dari besi itu, maka bangunan ini akan roboh. Besi tidak dengan legowo tidak terlihat, tapi tanpa besi itu maka bangunan akan runtuh seperti itu. Nah, saya kira pesan saya itu saja, nanti terlalu panjang. Semoga dengan acara ini saja kita bisa membuat
SMK OSIS SMK Negeri 1 Bojongsari yang dalam setengah tahun lagi mungkin saya sudah tidak menjadi pembina OSIS begitu, atau mungkin dipilih lagi oleh Ibu Faka Kesiswaan gitu. Nah, saya harapkan nanti paslon yang terpilih akan menjadi partner saya sebagai pengurus OSIS yang dapat membanggakan warga SMK dan orang tua di rumah. Terima kasih. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Irfan atas sambutannya. Selanjutnya dipersilakan untuk Ibu Faris. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021, sudah hampir penghujung tahun, kita tetap diberikan kesehatan dan kesempatan, rizki. Rizki itu kan tidak hanya uang ya, kesehatan juga rizki. Kita tidak mungkin sehat kalau kita tidak di sini. Alhamdulillah kita patut bersyukur untuk mengikuti atau meramaikan program kerja OSIS tentu saja, yaitu kegiatan jejak pendapat dalam rangka pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti tahun 2021-2022. Yang terhormat kepada Pak Jatmiko selaku perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang menghadiri, kemudian para operator, teknisi yang tentu saja sudah mencurahkan tenaga dan pikirannya agar acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, kepada Bapak Pembina OSIS yang luar biasa Pak Irfan, serta kepada pengurus OSIS, seluruh paslon dan anak-anak semuanya yang tentu saja selalu saya banggakan, saya doakan kebahagiaan dunia akhiratnya. Amin. Terima kasih atas kesempatannya dan tentu saja penghargaan yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada kalian para pengurus OSIS yang sudah mempersiapkan kegiatan pada hari ini. Tentu saja kalian sudah berkorban banyak hal ya, waktu, tenaga, pikiran, yang dimana kegiatan kita banyak sekali tentunya ya di sekolah. Sudah mulai setelah PAS tentu ada kegiatan remedi dan mengumpulkan tugas-tugas. Saya yakin kalian sudah sangat berusaha sekali maksimal mempersiapkan kegiatan hari ini dan juga untuk kepentingan-kepentingan sekolah lainnya agar semuanya selaras, seimbang. Dan terima kasih juga untuk Pak Irfan karena sudah membimbing anak-anak. Sejauh ini saya sangat bangga karena anak-anak sudah bisa melaksanakan kegiatannya sendiri, mandiri, dan tentu saja di luar ekspektasi saya bahwa ada kegiatan hari ini yang sangat luar biasa. Dengan harapan dengan kegiatan pada hari ini tentu saja memotivasi adik-adik yang lain bahwa menjadi siswa itu tidak hanya belajar baca buku ranking 1. Ya, lebih dari itu. Sekolah di sekolah itu kita datang ke sekolah tidak hanya berada di kelas, duduk mengerjakan tugas, membaca buku ranking 1 lalu kita berbangga diri, tidak. Ya, lebih dari itu. Kalian berorganisasi, ikut menghandle sebuah kegiatan, event berjalan dengan baik. Kalian mampu mengatasi segala hambatan dalam proses sebuah kegiatan, kemudian bisa berinteraksi dengan teman-teman dari lain kelas, lain jurusan, beda tingkat. Kalian bisa bekerja sama dengan baik, itu artinya kamu memiliki performance atau kepribadian yang bagus. Ya, pintar bisa dicari, gampang. Jadi anak pintar itu gampang. Kamu duduk 1 hari di rumah dibaca bukunya, benar-benar dibaca, besok kamu dites bisa. Tetapi skill untuk berbicara, berinteraksi, bersosialisasi, menghandle sebuah kegiatan, bagaimana caranya mengatur agar kegiatan itu sukses, tidak semua anak itu bisa.
Kalian adalah anak-anak pilihan, kalian anak-anak yang luar biasa yang tentu saja punya motivasi berprestasi lebih dari anak-anak yang lainnya. Ya, tentu saja berprestasi itu tidak hanya ada tulisan ranking 1 di rapot atau nilai tertinggi. Itu bonus. Ya, karena nantinya ketika kalian lulus dari SMK, kalian berbaur di dunia kerja, tidak hanya ranking yang akan kalian gunakan, itu tidak ditanyakan secara langsung. Tetapi skill kalian, bagaimana cara mengatasi hambatan, bagaimana caranya mengatur sebuah kegiatan, sebuah acara. Kalau kalian sudah terbiasa di sini, kamu akan gampang. Ya. Nah, salah satu kegiatan pada hari ini adalah sebagai jendela, sebagai pintu untuk kalian ke depannya, bagaimana caranya kalian bisa terjun di kegiatan OSIS, karena kegiatan OSIS itu banyak. Ini awalannya. Bagi yang tidak terpilih, tidak usah terus kalian patah semangat, rendah diri, kemudian tidak ingin berbaur, jangan. Justru kalian harus membuktikan, kalian tidak terpilih itu bukan karena kalian tidak bagus, bukan karena kalian tidak berkualitas. Seperti yang disampaikan Pak Irfan tadi, justru kalian ini tiang-tiang yang sangat kuat yang dibutuhkan oleh ketua OSIS nantinya, yang mendorong pasangan yang nanti terpilih untuk mensukseskan kegiatan di sekolah kita. Mudah-mudahan acara pada hari ini lancar, tidak ada hambatan, sesuai dengan yang diharapkan. Saya rasa cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Faris selaku Wakil Kesiswaan SMK Negeri 1 Bojong Sari atas sambutannya. Selanjutnya untuk Pak Jatmiko selaku perwakilan dari Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan Ibu Faris, yang saya hormati Pembina OSIS SMK Negeri 1 Bojongsari Bapak Irfan Indarto, yang saya hormati Bapak Anwar Handoyo sebagai tamu undangan dalam hal ini. Beliau juga salah satu pembina pramuka ya, masih pembina pramuka, dalam jejak pendapat ini sebagai yang terundang. Kemudian Ibu Suliswati juga demikian sebagai yang terundang, perwakilan dari Bapak dan Ibu Guru. Yang utama dan pertama tentunya sebagai orang yang beriman, marilah kita panjatkan rasa syukur kita bi qauli bil lisan. Jadi kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di satu majelis seperti ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pembina OSIS dan wakil kesiswaan yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, walaupun tadi disampaikan agak terlambat begitu ya, agak terlambat begitu. Dan tadi disampaikan juga oleh pembina OSIS, dia suka berorganisasi. Kelihatannya Pak Irfan mulai menyukai dunia ini kan gitu ya. Walaupun dulu ada keterlambatan begitu. Dan mungkin akan berbeda juga dengan kalau Ibu Faris ini memang ini cocok itu ya. Dia cocok, dia agak orang lapangan ya, biasa dekat dengan anak selain dia menjadi guru bimbingan konseling begitu ya. Ini pengalaman berorganisasi itu memang satu hal yang diperlukan. Tadi disampaikan oleh wakil kesiswaan, betul sekali bahwa hal semacam ini kadang menjadi suatu pilihan di sekolah. Ya, kadang bagi sebagian anak
merasa termotivasi salah satunya karena dia punya pengalaman juga, senang berinteraksi dengan teman-teman, punya pengalaman mungkin latar belakang di lingkungannya, di tempat tinggalnya, termasuk senang berorganisasi ya. Lahir dan besar berorganisasi ya, salah satunya saya termasuknya lahir dan besar di organisasi. Kadang sekolahnya mendan bodoh ya, sekolahnya mendan bodoh, kesuwen nang sekolahan iya, bodoh ya sama begitu iya. Karena sebelum Bu Faris saya juga di kesiswaan begitu, sebelum Bu Faris saya di kesiswaan, bahkan kayaknya ngoyot ya Bu, ngoyot di kesiswaan itu lama. Sejak SMK Negeri 1 Bojongsari ini saya pindah dulu ya, karena saya punya pengalaman mengajar tidak hanya di SMK 1 Bojongsari, di SMK 1 pindah ke SMK 2 terus pindah ke SMK Bojongsari ini. Seperti kita ketahui bahwa ada 3 cara ya pencapaian tujuan. Yang pertama itu adalah dengan individualistik. Jadi untuk mencapai tujuan itu kadang urusanku, urusanmu, individu, dewe-dewe. Bahwa keberhasilan saya itu tidak ada pengaruhnya apapun dengan keberhasilan orang lain, atau keberhasilan orang lain itu tidak ada kaitannya dengan keberhasilan saya. Pokoknya urusanmu, urusanku. Jadi individual. Itu tidak bagus. Ya, tidak bagus, tetap tidak baik. Yang kedua, itu dengan cara kompetitif. Kalau sudah kompetitif, adanya sepak menyepak. Pokoknya saya tidak mau disaingi. Kalau misalkan ada prestasi belajar di kelasnya, kepriwe caranya aku ranking 1, kayak Joko sinyaingi aku, kepriwe caranya, maka akan menggunakan cara-cara yang menghalalkan segala cara lah, intinya begitu. Teman mau di depan, yo di geret. Aku kudu nang ngarep, kowe kudu nang buri. Itu mencapai tujuan kadang-kadang seperti itu. Nah ini, yang ketiga, itu yang saya inginkan, baik dalam kegiatan organisasi maupun dalam kegiatan pembelajaran. Dengan satu kata kunci, saya bisa disebut berhasil kalau saya mampu membuat orang lain berhasil seperti saya. Ya, sama gitu. Ketika kita mendorong teman-teman kita untuk berorganisasi juga sama seperti itu, gitu, ya kan. Jadi tadi disampaikan, walaupun kelihatan nggak ada apa-apanya, besi ada di belakang ini, tapi ini benar-benar penopang begitu, ya kan. Jadi ini ikut menopang keberhasilan suatu bangunan untuk berdiri, sama seperti itu tadi, ya. Mungkin teman-teman kalian yang di belakang itu sepertinya seperti tidak punya kemampuan, tetapi itu kelihatannya saja begitu, ya. Jadi kalau di organisasi yang terpenting itu bekerja, enggak. Kalau kerjasama itu kadang konotasinya negatif. Dia bekerja sama, pokoknya kerjasama gitu ya kan. Aku urun lah, urun aran lah, itu juga namanya bekerja sama ya, gitu. Tapi tidak, bekerja bersama. Pencapaian tujuan yang terakhir adalah dengan cara kooperatif, bekerja bersama, bukan bekerja sama, tapi bekerja bersama. Itu akan menjadi kuat, yang jelas, gitu, ya. Jadi yang namanya berorganisasi, saya rasa disinilah tempatnya. Kadang-kadang lulusan SMK kemampuan dalam hal urusan prestasi bagus, tetapi dalam hal yang lain kurang bagus. Nah ini kita mencoba untuk masuk ke sisi yang lain, ya. Kemampuan kalian berkomunikasi itu juga mendorong kalian untuk bisa survive di dalam pekerjaan. Jangan salah, mereka yang tidak punya kemampuan berkomunikasi itu tidak survive di dalam pekerjaannya. Kenapa? Ya karena memang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Nah saya berharap dengan berorganisasi ini kamu bisa memiliki kemampuan itu. Bagaimana kamu berkomunikasi dengan teman, bagaimana kamu berkomunikasi dengan bapak dan ibu guru yang lebih tua, ini gitu ya kan? Itu. Bagaimana kalian menjalankan organisasi secara efisien, efektif,
Yang dibilang efisien ya enggak mubah-mubah. Efektif itu ya pokoknya intinya bisa terlaksana walaupun hanya sedikit orang gitu ya kan, bisa mampu melaksanakan kegiatan yang mungkin besar gitu ya. Ya contoh saja lah, siswa SMK umurannya sih sudah segitu, kamu 16 tahun, 17 tahun, tapi namanya datang ke ruang guru saja kadang merasa enggan. Kalau anak dipanggil, tolong dipanggil di ruang guru, tapi ya udah pikirannya, aduh saya dipanggil dan lain sebagainya. Ketika minta tolong untuk datang ke ruang guru saja harus ada teman. Yuk dikancani, sudah di depan ruang guru yuk ojok-ojokan. Kamu saja. Seperti itu kan enggak efisien. Kenapa kalau hanya memerintah satu orang, kenapa harus dua orang hanya sekedar memanggil atau mengambilkan sesuatu? Kan sangat tidak efisien. Mungkin yang lain bisa bekerja untuk yang lain. Berbagilah, intinya begitu, ya. Jadi yang sering saya lihat itu masih geruduk ngalor, geruduk ngidul. Dari sing penting rame, itu enggak boleh seperti itu. Kalau yang penting rame itu, yo teman ke utara ikut ke utara, teman ke selatan ikut ke selatan, nggak ada arah tujuan yang jelas, bagi tugasnya nggak ada gitu ya. Jadi ini berorganisasi ya. Saya dulu SMA juga ya rajin organisasi SMA, cuma termasuk jenderali pramuka mandan Bu, kayak Pak Anwar ya. Iya, kuliah mandan suwe ya uripe nang kampus Bu. Iya, orang duwe kos-kosan turune nang kampus, iya kan, sampai nyuci baju ya di kampus itu, iya. Iya, jadi ini memberikan pengalaman. Jadi hidup itu, ya kan, enggak lurus-lurus aja gitu, ya kan. Segini tuanya itu ya harusnya punya banyak pengalaman, tidak hanya pengalaman gitu ya kan. Gitu, ya. Pengalaman itu penting begitu, ya kan. Kita tahu bahwa pelaut ulung itu tidak lahir dari lautan yang tenang gitu, enggak ada gitu ya kan. Jadi intinya disinilah ketika kalian itu berorganisasi, kalau sudah dikasih proyek, tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tunjukkan kemampuan kalian. Sering kita tidak menghargai diri sendiri karena kita tidak mau menunjukkan. Dalam kegiatan KBM ya sama. Kenapa sih Anda tidak pintar matematika? Ya karena Anda tidak pernah mencoba mengerjakan satu soal matematika kemudian bisa. Dengan bisa itulah kemudian kalian mencoba untuk disinilah saya mulai menghargai diri sendiri itu ya. Jadi ini paslon yang ada 1, 2, 3 saya kira nanti kalau ditanya ya mesti ya dilihat dari kemampuan bicara dulu lah ya, kemampuan bicara dulu dilihat itu ya. Kalau yang lain-lainnya saya kira kalau sudah ada nanti ditemukan ketua dan wakil ketua, tidak hanya urusannya melanjutkan program yang sudah ada. Tidak hanya seperti itu, kita butuh kreativitas di sini. Nah gitu, bagaimana mengelola organisasi. Ya kan, yang diorganisasi siapa? Bagaimana kegiatan-kegiatan di sekolah, menurip. Mana gitu, tunjukkan bahwa kalian ada dan kalian adalah sebagian kecil yang dimana teman-teman kalian berapa sih, 1.345 ya Bu Faris, siswa kita itu sudah 1.346. Di antara sekian banyak itu coba lanangin loro, wadone papat. Memang perbandingan ya secara kepemimpinan aja sesuk-sesuk yo kepemimpinan kayak wong wedok ya. Gitu. Jadi ini ya teman-teman kalian yang boleh mengatakan acuh tak acuh, biarkan saja, itu urusannya ini gitu, iya kan. Kadang-kadang tidak mau berorganisasi sama sekali, menyentuh sekolah pun ini enggak mau. Gitu, iya kan. Ini tolong, ini paslon 1, paslon 2, paslon 3 ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ini akan memberikan manfaat banyak sekali kepada kalian karena kalian masih muda. 2035 kalian termasuk bagian dari bonus demografi, di mana usia produktif itu lebih banyak daripada usia yang kecil-kecil masih usia belum produktif dan orang tua. Itu di 2035. Insya Allah kalian bagian dari orang-orang yang akan memimpin bangsa ini. Insya Allah ya, kita lihat di 2035 bagaimana kabar kalian, bisa mengabari bapak dan ibu guru yang mungkin sudah sepuh-sepuh ya kan, atau bahkan mungkin saya sudah pensiun ya. Oh durung,
12 tahun meneh Bu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas nama sekolah. Selamat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Bila hidayah wal taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Guru atas sambutannya. Selanjutnya langsung saja untuk melaksanakan inti acara pada hari ini. Untuk para paslon, apakah sudah siap? Ya. Siap, tidak siap, harus siap begitu. Baik, langsung saja saya alihkan acara pada hari ini untuk ke moderator. Ya. Moderator pada hari ini adalah Kak Pelangi Nisparasani selaku Ketua OSIS SMK Negeri 1 Bojong-Sari periode tahun 2020-2021. Untuk Kak Pelangi, tempat dan waktu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Jatmiko selaku yang mewakili Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru sebagai tamu undangan, yang terhormat Pembina OSIS SMK Negeri 1 Bojong-Sari Bapak Irfan, yang terhormat Waka Kasiswaan SMK Negeri 1 Bojong-Sari, dan serta teman-teman semua dan para pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Bojong-Sari yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadiran kalian pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang bersedia hadir dan menyaksikan acara Jejak Pendapat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode tahun 2021-2022. Selamat datang dalam Jejak Pendapat dan pemaparan visi misi calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Bojong-Sari periode 2021-2022. Sebelumnya perkenalkan saya Pelangi selaku moderator pada acara Jejak Pendapat hari ini. Jejak Pendapat diselenggarakan dengan tujuan untuk mempertemukan gagasan ketiga kandidat yang berupa visi misi, serta menyampaikan solusi saat terjadi masalah-masalah yang mungkin muncul ketika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, dengan harapan akan diperoleh gagasan dan ide baru yang lebih matang sekaligus berguna untuk memberikan bahan pertimbangan bagi para calon pemilih atau siswa-siswi bahkan guru-guru untuk menentukan calon ketua dan wakil ketua OSIS selanjutnya. Sebelum memasuki acara Jejak Pendapat calon ketua dan wakil ketua OSIS, maka ada baiknya saya bacakan tata tertib terlebih dahulu. Pertama, masing-masing calon ketua dan wakil ketua OSIS akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan atau persoalan yang diberikan. Tidak dibenarkan untuk memotong calon ketua ataupun wakil ketua lainnya saat sedang memaparkan jawaban. Cukup jelas? Yang kedua, waktu menjawab akan dimulai saat calon atau pasangan paslon mulai berbicara. Jelas? Yang ketiga, pasangan calon tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan ataupun pernyataan yang menyerang personal calon ketua atau pasangan calon lainnya. Jelas? Yang keempat, pertanyaan atau pernyataan antar paslon membicarakan seputar program visi misi ataupun seputar membahas sekolah. Jadi tidak ada membahas hal-hal selain yang berkaitan dengan sekolah. Cukup paham? Terakhir, setiap kali menjawab disertakan nama, pasangan calon nomor berapa, dan izin untuk menjawab. Cukup jelas? Baiklah. Selain untuk kandidat calon, para pendukung yang hadir dalam debat calon wajib pendukung yang datang wajib menaati beberapa hal. Yang pertama, pendukung harus selalu tertib dengan tidak melontarkan yel-yel atau teriakan yang kiranya akan mengganggu jawaban dan konsentrasi pasangan calon. Cukup jelas? Yang kedua, pendukung tidak diperbolehkan memprovokasi pendukung lainnya atau pasangan calon lainnya. Cukup jelas?
Saya tegaskan sekali lagi, akan ada sanksi yang berat bagi para pendukung yang tidak mengikuti peraturan yang diberikan. Baiklah, tanpa menunda lagi, kita langsung saja masuk ke acara jejak pendapat yang akan diawali dengan pemaparan visi misi oleh masing-masing pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS yang diawali dari pasangan calon nomor 1. Kepada pasangan calon nomor 1, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Waka Kesiswaan dan juga Pak Irfan, serta kepada Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, beserta teman-teman yang berbahagia. Pertama, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Prasetyo, saya dari kelas 11 Tata Boga 2. Saya di sini sebagai calon kandidat Ketua OSIS SMK Negeri 1 Bojongsari beserta paslon saya RG Samara Aura Diva sebagai calon wakil ketua OSIS. Sebagai calon ketua dan wakil, kami memiliki beberapa visi dan misi. Visi kami adalah menjadikan SMK Negeri 1 Bojongsari menjadi sekolah yang berkualitas, disiplin, kreatif, aktif, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Untuk mendukung visi tersebut, kami memiliki beberapa misi. Misi kami adalah menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kedisiplinan siswa dalam berbagai kegiatan, meningkatkan kembali kesadaran siswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan, mengoptimalkan peranan OSIS, serta meningkatkan kerjasama antar anggota, ikut membangun SMK Negeri 1 Bojongsari menjadi sekolah yang berkualitas dan bisa menjadi sekolah panutan bagi sekolah lainnya, dan menjadikan SMK Negeri 1 Bojongsari menjadi sekolah yang tak hanya berkualitas namun memiliki etika yang baik antara guru dan siswa. Begitu visi misi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pasangan calon nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 1, maaf. Terima kasih untuk pasangan calon nomor 1. Selanjutnya dilanjut untuk pasangan calon nomor 2. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Widianti dari kelas 11 Tata Busana 1 dan wakil saya Afifah Nurhaliza dari kelas 10 Tata Boga 3. Saya di sini adalah calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Kami memiliki visi. Visi kami adalah menjadikan OSIS SMK Negeri 1 Bojongsari lebih aktif, kreatif, inovatif, dan solid dengan berlandaskan iman dan takwa. Untuk mencapai visi, kami memiliki 6 misi. Misi kami yang pertama adalah mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspek. Yang kedua, mengadakan program kegiatan untuk menyalurkan minat dan bakat siswa. Yang ketiga, menyelenggarakan program kegiatan yang bersifat mengembangkan keterampilan. Yang keempat, menciptakan program kegiatan yang baru dan menarik. Yang kelima, mengutamakan kerjasama dan kebersamaan. Dan yang terakhir, melanjutkan program kegiatan OSIS yang sudah ada sebelumnya. Demikian visi misi yang ingin kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 2. Dilanjut dengan pasangan calon nomor 3. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspitasari dari kelas 11 Tata Boga 3. Saya di sini sebagai calon kandidat Ketua OSIS SMK Negeri 1 Bojongsari tahun periode 2021-2022.
Dan wakil saya Hanif Catur Anasai dari kelas 10 Tata Boga 2. Kami memiliki visi misi, yaitu visinya menjadikan OSIS SMK Negeri 1 Bojongsari sebagai tempat sarana penampung ide, aspirasi, dan kreativitas siswa dengan landasan iman yang kuat. Dan misi kami adalah yang pertama, menjadikan OSIS sebagai jembatan bagi siswa SMK Negeri 1 Bojongsari. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja OSIS agar terus maju dan berkembang. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan siswa-siswi dan alumni. Yang keempat, majukan prestasi akademik maupun non-akademik SMK Negeri 1 Bojongsari. Dan yang terakhir, melakukan sosial peduli sesama yang melibatkan seluruh masyarakat sekolah. Sekian visi misi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 3. Dan untuk ketiga paslon setelah selesai memaparkan visi misi, langsung saja kita masuk ke jejak pendapat yang akan terdiri dari 3 segmen yang memiliki tata cara yang berbeda di setiap masing-masing sesi atau segmennya. Untuk mengawali, kita memiliki beberapa pertanyaan yang masih tersegel kepada pembina OSIS atau kepada pembina OSIS dan wakil siswaan akan menunjukkan atau membuka segel dari pertanyaan tersebut. Masih tersegel? Aman? Oke. Baik, terima kasih kepada pembina OSIS dan wakil siswaan. Semua pertanyaan telah terbuka dan siap untuk diberikan kepada para pasangan calon. Langsung saja ke sesi yang pertama, ke segmen yang pertama. Saya akan bacakan dulu teknis pada segmen pertama kali ini. Para paslon diminta untuk menjawab dari pertanyaan yang akan dilontarkan mungkin dari para tamu undangan atau mungkin dari para guru-guru dalam waktu 2 menit. Oleh karena itu, saya langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Terima kasih. Pertanyaan yang akan saya sampaikan adalah titipan dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, ini semuanya sama. Nanti bergiliran dari paslon 1, paslon 2, paslon 3. Boleh ketuanya atau wakilnya yang menjawab. Silahkan. Bagaimana cara kamu mengambil keputusan ketika ada perbedaan pendapat dalam tim kamu? Bagaimana cara kamu mengambil keputusan ketika ada perbedaan pendapat dalam tim kamu? Terima kasih. Baiklah, langsung saja dijawab mulai dari pasangan calon nomor 1. Waktunya 2 menit untuk menjawab dimulai ketika sudah mulai berbicara. Izin menjawab, saya Aditya. Untuk bagaimana cara kita untuk mengambil keputusan ketika tim kita
memiliki beberapa pendapat. Pastinya kita akan mengumpulkan terlebih dahulu gimana pendapat-pendapat tersebut yang paling efektif yang bakal kita gunakan. Untuk selanjutnya kita bakal lebih untuk memilih lagi ketika bisa juga voting atau nanya-nanya untuk info-info dari yang lain yang pastinya bakalan kita lakukan untuk kerjasama baik. Sekian, terima kasih. Baik, dilanjut untuk pasangan calon nomor 2. Waktunya 2 menit, dimulai ketika mulai berbicara. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari bagaimana cara saya mengambil keputusan ketika ada perbedaan pendapat dari tim saya. Saya akan mengambil suara terbanyak dan suara terbanyak itu akan menjadi keputusan yang saya ambil. Terima kasih. Baik, selanjutnya dilanjut oleh pasangan calon nomor 3. Waktunya 2 menit, dimulai ketika mulai berbicara. Silakan. Izin menjawab, saya Hanif Satora Nasai. Bagaimana cara kamu mengambil keputusan ketika ada perbedaan pendapat di tim kamu? Saya akan mengambil pendapat untuk yang lebih efektif dengan cara pengambilan suara terbanyak ataupun pendapat-pendapat lainnya. Terima kasih. Baik, sudah terjawab semua pertanyaannya. Berarti kita bisa langsung lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, untuk saya akan membacakan pertanyaan yang kedua, titipan dari Ibu Waka Kesiswaan. Pertanyaannya adalah, sebutkan satu program kerja andalan tim Anda nanti jika terpilih, dan jelaskan kenapa program kerja itu harus dilaksanakan. Saya ulangi pertanyaan yang kedua ini. Sebutkan satu program kerja andalan tim Anda jika terpilih dan jelaskan kenapa program kerja itu harus dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pasangan calon sudah siap untuk menjawab? Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut dimulai dari pasangan calon nomor 3. Untuk pasangan calon nomor 3, waktunya 2 menit, dimulai ketika mulai berbicara. Dipersilakan. Izin menjawab, saya Intan Puspitasari dari kelas 11 Tata Boga 3. Program yang saya andalkan dengan Hanif adalah forum ekstrakurikuler, karena jika tidak dilaksanakan forum ekstrakurikuler, maka kita tidak akan tahu program-program kerja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing ekstrakurikuler tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor 3. Sebelumnya akan saya tambahkan, karena pada sesi pertama ini, segmen yang pertama ini, para pasangan calon diberikan waktu selama 2 menit. Jika masih memiliki banyak waktu, jika yang menjawab di awal adalah ketua OSIS, calon ketua OSIS, maka wakil ketua OSIS harus menambahkan. Jika memiliki banyak waktu, sisa waktu. Cukup paham? Dilanjut dengan pasangan calon nomor 2. Waktunya 2 menit, dimulai ketika mulai berbicara. Saya persilakan. Izin menjawab, saya Afifah Nurhaliza dari kelas Tata Boga 3. Program kerja andalan kami adalah mengadakan Student of the Year di akhir tahun. Karena untuk memotivasi siswa-siswa lain agar lebih teladan, kita mengadakan mengadakan Student of the Year di akhir tahun itu untuk
memilih siswa teladan dari SMK Negeri 1 Bojongsari untuk sebagai contoh yang baik dan menginspirasi teman-temannya. Sekian, terima kasih. Cukup? Bisa ditambahkan dengan ketua? Dan program ini dapat memacu siswa untuk terus belajar dan mencoba menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 2. Dilanjut dengan pasangan calon nomor 1. Waktunya 2 menit, dimulai ketika mulai berbicara. Saya persilakan. Izin menjawab, saya Erjis Tamara Auradiva dari kelas 10 Tata Boga 4. Program andalan kami adalah melaksanakan kegiatan olahraga atau kebersihan setiap 1 minggu 1 kali. Itu agar terlihat sekolah kita bersih, kebersihannya dimajukan, terus habis itu olahraganya juga aktif. Dan yang kedua, ada mengaktifkan kembali media sosial. Kenapa kita melakukan program kerja tersebut? Karena agar terlihat aktif di kalangan masyarakat. Sekian dari saya. Bisa ditambahkan dari calon ketua? Untuk program kerja mengaktifkan kembali media sosial OSIS, pastinya kita memiliki tujuan agar OSIS SMK Negeri 1 Bojongsari selalu update dan bisa menjadi wadah informasi siswa bagi guru atau siswa SMK Negeri 1 Bojongsari. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pasangan calon yang sudah memberikan jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya yang akan diberikan oleh tamu undangan kita dari yang bernama Bu Sulis. Bisa. Terima kasih. Yang saya tanyakan, kenapa Anda memilih menjadi pengurus OSIS, bukan pengurus yang lain yang ada di sekolah ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sudah siap untuk dijawab untuk para pasangan calon? Siap dijawab mulai dari pasangan calon nomor 2. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari saat mulai berbicara. Waktu dan tempat saya persilakan. Izin menjawab, saya Afifah Nurhaliza dari 10 Tata Boga 3. Kenapa kami memilih menjadi masuk organisasi OSIS ketimbang organisasi lainnya? Karena menurut saya OSIS itu berguna untuk nanti ke depannya, karena sering bersosialisasi. Mungkin organisasi lain juga, tapi OSIS itu lebih efektif menurut saya karena berfungsi sekali buat nanti ke depannya, di lingkungan pun juga seperti itu. Terima kasih. Bisa ditambahkan oleh calon ketua atau cukup? Cukup. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 2. Dilanjut dengan pasangan calon nomor 3. Waktunya 2 menit dimulai ketika mulai berbicara. Waktu dan tempat saya persilakan. Izin menjawab, saya Intan Puspitasari dari kelas 11 Tata Boga 3. Kenapa saya memilih menjadi pengurus OSIS timbang memilih pengurus lainnya? Karena di OSIS saya bisa menambah wawasan dan saya menjadi lebih percaya diri dan saya bisa mengerti isi yang belum saya tahu dari sekolah SMK Negeri 1 Bojongsari. Sekian, terima kasih. Bisa ditambahkan dari calon wakil? Cukup. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 3. Terakhir dilanjut oleh pasangan calon nomor 1. Waktunya 2 menit dimulai ketika mulai berbicara. Silakan. Izin menjawab, kenapa saya memilih organisasi OSIS? Pastinya saya berpikir bahwa OSIS pasti akan aktif meskipun di era pandemi seperti ini. OSIS pasti akan aktif, misalkan dengan adanya acara-acara, dan OSIS bisa menjadi wadah antara guru dan siswa sebagai aspirasi, sebagai inovasi atau apapun, juga sebagai jembatan
antara siswa ingin menyampaikan pendapatnya kepada guru. Sekian, terima kasih. Ditambahkan dengan pasangan calonnya, mungkin. Izin menjawab, saya Erjis Tamara Aura Diva dari kelas 10 Tata Boga 4. Mengapa saya memilih menjadi pengurus OSIS? Karena saya akan bekerja sama dengan masing-masing karakter, dan menurut saya masuk OSIS itu adalah of course no wasting time. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya dari ketiga pasangan calon. Kita langsung ke pertanyaan yang selanjutnya akan diberikan oleh tamu undangan kita pada hari ini selaku Bapak Jatmiko. Dipersilakan. Baik, saya akan mengajukan satu pertanyaan. Rasa sing dilingkari. Ya. Dalam menjalankan organisasi, kalian tidak hanya sekedar berorganisasi di lingkup kecil saja dalam OSIS, tapi kalian akan berhadapan dengan banyak teman-teman yang lain yang posisinya kadang bagi kita kalau sudah di lapangan itu membuat gregetan. Wong di dalam rapat saja gregetan. Coba di dalam forum rapat tidak hanya anak-anak saja tetapi guru juga demikian. Apa yang kalian bisa lakukan dengan alasan yang kuat kalau rapat itu berani atau tidak kepada teman-teman yang diajak rapat itu untuk tidak menggunakan handphone gitu ya. Kalau kalian bicara kan sering kan rapat itu mesti pada pegang handphone sendiri, asik sendiri. Kalau sudah bicara, ada orang berbicara, dia menggunakan handphone, dia tidak akan pernah mendengarkan. Ini kita tidak mungkin akan lepas dari sesuatu yang sifatnya digital, tetapi pada saat-saat tertentu bisakah kalian itu menjamin bahwa supaya rapatnya lancar dan lain sebagainya, semua orang bisa mendengarkan dan lain sebagainya, siap komitmen untuk tidak menggunakan handphone pada waktu sedang kegiatan secara formal agar semuanya bisa konsen mengikuti kegiatan rapat. Ini gimana menurut kalian bisa mengambil kebijakan seperti itu atau tidak? Mengambil komitmen seperti itu atau tidak? Kalau kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua ketika mengadakan rapat. Terima kasih. Hanya itu saja yang bisa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Sudah siap dijawab untuk para pasangan calon? Siap, dimulai dari pasangan calon nomor 1. Waktu menjawab 2 menit, dimulai saat mulai berbicara. Silakan. Izin menjawab, untuk bagaimana cara kita untuk menguasai rapat tersebut, pastinya kita tidak akan bisa untuk menghentikan teman-teman kita bermain handphone, tetapi kita harus bisa memiliki saran kita untuk lebih mengurangi, karena handphone pasti ada negatif dan positifnya. Ketika kumpul OSIS pastinya ada ide-ide yang dari sekolah lain atau ide-ide lain dari handphone, jadi kita bisa cari untuk masalah bagaimana cara kita menguasai rapat tersebut. Pastinya kita harus lebih tegas dan memiliki aturan yang kuat. Terima kasih. Baik, cukup bisa ditambahkan dengan pasangan calonnya? Cukup? Cukup, baik, terima kasih atas jawabannya. Dilanjut dengan pasangan calon nomor 2. Saya Laila Widianti dari kelas 11 Tata Busana 1, izin menjawab. Saya akan menegaskan kepada para pengurus OSIS kapan waktunya untuk memegang HP dan kapan waktunya untuk rapat alias nggak pakai HP. Sudah, terima kasih. Bisa ditambahkan karena waktunya masih banyak. Izin menjawab. Saat rapat dimulai, saya ingin mengumpulkan semua HP yang dipegang atau tidak terlalu digunakan saat rapat berjalan. Lalu kami akan menggunakan HP yang bisa digunakan
seperti mencari informasi atau inspirasi dari sekolah lain atau orang-orang lain di HP. Jadi kami akan manfaatkan itu. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 2 atas jawabannya. Dilanjut oleh pasangan calon nomor 3 untuk memberikan jawabannya. Waktunya 2 menit, dimulai ketika mulai berbicara. Silakan. Izin menjawab, saya Hanim Caturan Nasai dari kelas 10 Tata Boga. Untuk menguasai saat rapat, saya akan membangun atau membacakan peraturan untuk tidak memainkan handphone saat rapat. Sebisa mungkin semua handphone dikumpulkan di depan, digunakan dengan seperlunya, karena menggunakan handphone itu juga saat kepentingan saja. Jadi nggak usah terlalu ke handphone karena kita sedang rapat dan membahas, dan bisa menampung semua ide-ide kreativitas kalian, karena ide kalian juga dari kalian sendiri, bukan di handphone. Tapi kalau mencari informasi di handphone juga bisa dilaksanakan dengan menatap handphone. Sekian. Ingin ditambahkan atau cukup? Baik, terima kasih atas jawabannya. Terakhir, ada satu lagi pertanyaan untuk menutup sesi pertama kali ini. Terima kasih. Satu pertanyaan singkat saja. Menurut pandangan kalian, hal apa sih yang harus diperbaiki dari SMK kita? Entah dari pembelajarannya, atau sarana prasarananya, atau siswanya, atau apanya. Menurut kalian satu saja, apa yang harus diperbaiki dari SMK Negeri 1 Bojongsari? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Bisa langsung dijawab mulai dari pasangan calon nomor 3. Waktunya 2 menit, saya persilakan. Izin menjawab, bagi saya budaya baca di SMK Negeri 1 Bojongsari ini sangat kurang sekali, dan saya ingin budaya baca di SMK Negeri 1 Bojongsari dikembangkan lebih aktif lagi agar siswa-siswa juga tidak malas membaca. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dilanjut dengan pasangan calon nomor 2 untuk memberikan jawaban. Waktunya 2 menit, silakan. Saya Laila Widianti dari kelas 11 Tata Busana 1, izin menjawab. Kurang adanya kesadaran para siswa akan kewajibannya, yaitu belajar dan mengerjakan tugas. Karena banyak sekali tugas dari guru yang belum dikerjakan oleh para siswa. Terima kasih. Bisa ditambahkan? Saya izin menjawab. Kurangnya kesadaran pengurus OSIS dan beberapa kelalaian di pengurus OSIS sendiri. Jadi saya ingin untuk pengurus OSIS selanjutnya nanti lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Cukup. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 2. Dilanjut pasangan calon nomor 1. Waktunya 2 menit, silakan. Untuk yang perlu ditambahkan yaitu fasilitas. Kita tahu fasilitas SMK Negeri 1 Bojongsari sudah ada, tetapi perlu ditambahkan lagi untuk mengaktifkan kreativitas dari siswa dan juga untuk memajukan SMK tersebut. Terima kasih. Bisa ditambahkan? Izin menjawab, saya Erjis Tamara Aura Diva dari kelas 10 Tata Boga 4. Menurut saya yang harus diperbaiki lagi adalah etika di sekolah ataupun di grup kelas. Itu yang sangat penting. Soalnya ada beberapa anak yang memang belum mengerti tentang etika. Sekian, terima kasih. Baik, itu dia tadi pertanyaan dan jawaban dari sesi pertama untuk jejak pendapat hari ini. Karena sudah terjawab semua pertanyaan dan pertanyaan juga sudah dilontarkan semua, kita langsung saja ke segmen yang kedua atau sesi yang kedua, yaitu pertanyaan pilihan. Terdapat beberapa pertanyaan yang sudah disediakan yang masih ditutup rapat. Lalu setiap pasangan calon akan mengambil satu
pertanyaan yang akan dijawabkan oleh pasangan calonnya masing-masing. Setiap jawaban akan diberikan waktu 2 menit dan tidak boleh kurang dari 1 menit. Paham? Maksimal 2 menit, minimal 1 menit. Sudah bisa dimulai? Sudah bisa dimulai Bapak Ibu Guru? Tamu undangan, siap? Dimulai dari pasangan calon nomor 3, wakil ketua OSIS-nya bisa mengambil pertanyaan yang ada. Silakan boleh dipilih. Ditunjukkan. Oke, silakan kembali ke tempat duduk, dilanjut oleh pasangan calon nomor 2, wakil ketua OSIS. Silakan boleh dipilih. Ya, ditunjukkan. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Yang terakhir, pasangan calon nomor 1, calon wakil ketua OSIS. Boleh silakan dipilih. Ditunjukkan. Cukup, silakan kembali. Untuk semua pasangan calon dipersilakan untuk membuka pertanyaan. Diberikan waktu 1 menit ya. 1 menit untuk menjawab. Saya beri waktu 1 menit untuk berdiskusi dan menjawab. Waktu diskusi dimulai dari sekarang. Tiga 30 detik lagi. Saya harap dengan diberikan waktu seperti ini jawaban akan berbobot dan akan dijawab dengan lebih baik. 15 detik lagi. Hitungan mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Selesai untuk berdiskusi. Apakah pasangan calon ada yang ingin menjawab lebih dulu? Karena sudah siap? Tidak ada? Pasangan calon nomor 1 dipersilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Waktunya 2 menit. Dimulai saat mulai berbicara. Silakan. Saya Rizky Maraura Diva dari kelas 10 Tata Boga 4. Apa yang akan kamu lakukan jika ada beberapa anggota OSIS yang kamu pimpin mulai tidak disiplin dan mengajukan diri untuk keluar dari OSIS? Menurut saya, sebaiknya saya menanyakan tentang dia kenapa harus keluar, alasannya dia, dan sebelum itu saya akan diskusi antar saya dan dia. Terima kasih. Masih ada banyak waktu, silakan untuk dijawab. Dilanjutkan dijawab. Yang kedua, pastinya kita akan menanyakan juga ke anggota apakah dia mau lanjut atau tidak, kita diskusikan bersama. Terus yang terakhir pasti kita akan memutuskan akhirnya. Kita tanya ke anggota, juga kita tanya ke siswa yang mau keluar apakah mau lanjut atau tidak. Sekian, terima kasih. Baik, cukup atas jawabannya. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 1. Maaf sekali lagi, terima kasih kepada pasangan calon nomor 1.
Dilanjut oleh pasangan calon nomor 2. Waktunya 2 menit dimulai ketika mulai berbicara. Silakan. Saya Laila Widiati akan mencoba menjawab pertanyaan, mana yang lebih Anda pilih, menjadi orang penting atau menjadi orang sukses? Saya akan memilih menjadi orang sukses, karena jika saya menjadi orang sukses, saya sudah pasti akan menjadi orang yang penting. Terima kasih. Masih ada waktu untuk menjawab, silakan ditambahkan. Saya izin menjawab. Kenapa saya memilih menjadi orang sukses? Karena orang sukses itu tidak hanya sukses di keuangan saja, tapi di lingkungan pun. Makanya saya ingin menjadi orang sukses agar lebih baik di kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Baik, cukup atas jawabannya. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 2. Dilanjut kepada pasangan calon nomor 3. Waktunya 2 menit dimulai ketika mulai berbicara. Silakan. Izin menjawab, saya Intan Puspitasari dari kelas 11 Tataboga 3. Menurut Anda, kelebihan apa yang kamu miliki yang bisa membantu kamu mengembangkan potensi dalam kegiatan OSIS ke depannya? Keaktifan. Dan dari keaktifan itu saya bisa melakukan kegiatan untuk SMK Negeri 1 Bojongsari agar lebih berkembang ke depannya. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu, silakan dijawab, ditambahkan. Izin menjawab, saya Hanum Saturanasai dari kelas 10 Tata Boga 2. Berpartisipasi lebih aktif memberikan ide, kegiatan atau semacamnya agar lebih terlihat aktif untuk melakukan kegiatan tersebut dan lancarnya perjalanan acara. Sekian, terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih kepada ketiga paslon atas jawabannya. Selanjutnya kita masih berada dalam sesi yang kedua, kepada para calon ketua OSIS untuk bergantian mengambil pertanyaannya kembali. Dimulai dari pasangan calon nomor 3. 1. Silakan dipilih. Ya, silakan kembali. Selanjutnya pasangan calon nomor 2. Silakan dipilih. Cukup, silakan kembali. Terakhir pasangan calon nomor 3. Silakan dipilih. Ya, terima kasih, silakan kembali. Untuk ketiga pasangan calon, saya persilakan untuk membuka pertanyaan. Seperti sebelumnya, waktu diskusi saya berikan 1 menit. Dimulai dari sekarang. Waktunya 20 menit lagi, 20 detik lagi. Hitungan mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Waktu berdiskusi cukup. Sudah bisa dijawab, apakah ada pasangan calon yang ingin menjawab untuk lebih dahulu? Jika tidak ada, dimulai dari pasangan calon nomor 3 untuk menjawab pertanyaan yang ada. Waktunya 2 menit, saya persilakan. Izin menjawab, saya Intan Puspitasari dari kelas 11 Tataboga 3.
Apa yang Anda lakukan jika setelah Anda jadi ketua OSIS, setelah menjabat tiba-tiba orang tua Anda meminta Anda keluar dari pengurus OSIS? Menurut saya akan meyakinkan kepada orang tua saya bahwa saya bisa menjadi ketua OSIS dan saya akan bertanggung jawab atas tugas saya selama menjadi ketua OSIS SMK Negeri 1 Bojong Sari. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu untuk menjawab, dipersilakan kepada pasangan calon wakil ketua OSIS untuk menjawab. Izin menjawab, saya Hanim Saturana Sai dari kelas 10 Tata Boga 2. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya meminta pertimbangan lagi untuk kedua orang tua saya yang tidak mengizinkan saya tiba-tiba, karena saya sudah mencalonkan diri. Berarti saya harus menjalankan dengan baik, dengan bertanggung jawab untuk pemilihan tersebut, untuk jadi ketua OSIS tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 3 atas jawabannya. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor 2, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Waktunya 2 menit, silakan. Saya Laila Widianti dari kelas 11 Tata Busana 1 akan mencoba menjawab pertanyaan, apa yang akan kamu lakukan jika proker yang kamu buat tidak bisa dilaksanakan karena beberapa hambatan? Saya akan mencoba semaksimal mungkin agar proker yang saya buat dapat berjalan dengan lancar. Dan apabila tidak bisa berjalan, saya akan mengganti dengan program kerja saya yang lainnya. Terima kasih. Masih ada waktu untuk menjawab, silakan ditambahkan. Izin menjawab, jika proker yang kamu buat tidak bisa dilaksanakan karena beberapa hambatan, saya akan membuat proker-proker yang lain yang lebih efektif, efisien untuk bisa dijalankan karena ada beberapa hambatan itu. Jadi maaf. Karena ada beberapa hambatan itu, jadi kita membuat proker lain agar yang lain agar tidak ada hambatannya yang ya seperti itu. Terima kasih. Baik, waktunya juga sudah habis. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor 1 untuk memberikan pendapatnya. Waktunya 2 menit, silakan. Izin menjawab, apa hal yang paling kamu syukuri setelah bergabung menjadi siswa Skansa Posa? Yang saya syukuri adalah setelah bergabung di sini memiliki sekolah dengan lingkungan aman dan memiliki prasarana untuk jurusan-jurusan yang memadai agar kita lebih kreatif, lebih inovatif dan juga kita lebih aktif. Sekian, terima kasih. Masih ada banyak waktu, silakan ditambahkan. Izin menjawab, saya Erjista Maraura Diva dari kelas 10 Tata Boga 4. Hal apa yang paling kamu syukuri setelah bergabung menjadi siswa Skansa Posa? Yang paling saya syukuri adalah saya bisa masuk jurusan Tata Boga, tapi di jurusan Tata Boga saya tidak hanya belajar tentang Tata Boga, tapi saya bisa belajar tentang multimedia atau jurusan lainnya. Sekian. Baik, terima kasih kepada para pasangan calon yang telah menjawab pertanyaan yang ada. Dan dengan demikian berakhir sudah segmen atau sesi kedua pada jejak pendapat kali ini. Karena kita memiliki 3 sesi, berarti masih ada 1 segmen atau sesi lagi yang masih tertinggal, yaitu sesi debat. Pada segmen yang ketiga atau yang terakhir ini yaitu sesi tema debat. Tema yang akan didebatkan kali ini adalah, mohon didengar dan bisa dicatat, OSIS SMK Negeri 1 Bojong Sari sebagai wadah untuk merangkul siswa SMK Negeri 1 Bojong Sari dalam menuangkan minat dan bakatnya di bidang akademik maupun non-akademik. Saya ulangi sekali lagi, OSIS SMK Negeri 1 Bojong Sari sebagai wadah untuk merangkul siswa SMK Negeri 1 Bojong Sari dalam menuangkan minat dan bakatnya
di bidang akademik maupun non-akademik. Sudah cukup jelas? Baiklah, selanjutnya akan saya bacakan mekanisme pada debat kali ini. Yang akan dilaksanakan adalah dimulai oleh pasangan nomor urut 1 memberikan tanggapan mengenai tema tersebut. Setelah paslon nomor 1 memberikan pendapat, paslon lainnya akan diberikan kesempatan untuk memberikan sanggahan, kritik, atau membenarkan pendapat pasangan calon sebelumnya. Waktu untuk menjawab saya beri 1 menit. Pas 1 menit, tidak bisa kurang dari 1 menit. Jika kurang akan ditambahkan dengan pasangan calonnya. Apakah sudah cukup jelas? Apakah tema yang dipaparkan sudah cukup jelas? Cukup jelas? Bagaimana dengan mekanisme pada segmen 2 ini, segmen 3 ini apakah cukup jelas? Cukup? Terakhir akan saya tambahkan, masing-masing pasangan calon harus memberikan maksimal 3 kali kritik atau pendapat. Setelah 3 mereka tidak bisa memberikan pendapat atau kritik lagi. Berlaku kepada masing-masing pasangan calon. Bisa dipahami? Waktu debat akan saya mulai setelah 1 menit berdiskusi. Diskusi akan dimulai dari sekarang. Waktunya 30 detik lagi. Hitungan mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diskusi selesai. Kita bisa langsung mulai debat dengan tema OSIS SMK Negeri 1 Bojongsari sebagai wadah untuk merangkul siswa SMK Negeri 1 Bojongsari dalam menuangkan minat dan bakatnya di bidang akademik maupun non-akademik, diawali dari pasangan calon nomor 1. Waktu menjawab 1 menit, saya persilakan. Izin menjawab sesuai dengan tema OSIS SMK Negeri 1 Bojongsari sebagai wadah untuk merangkul siswa SMK Negeri 1 Bojongsari dalam menuangkan minat dan bakat akademik dan non-akademik. Itu adalah merupakan tujuan OSIS sendiri, yaitu sebagai aspirasi siswa dan guru untuk menuangkan minat dan bakat tak hanya akademik namun memiliki minat-minat non-akademik seperti perlombaan-perlombaan yang melatih kreativitas tak hanya pelajaran, dan juga OSIS juga akan menjadikan sebagai jembatan untuk ide-ide siswa lain untuk memberitahukan kepada guru atau pembina OSIS. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pasangan calon nomor 2 dan nomor 3 bisa menambahkan atau bahkan mungkin memberi kritik dan saran. Dipersilakan kepada pasangan calon nomor 2. Saya mau menambahkan dari yang disampaikan paslon nomor 1. OSIS SMK Negeri 1 Bojongsari sebagai wadah untuk merangkul siswa dalam menuangkan minat dan bakatnya baik di bidang akademik maupun non-akademik, yaitu OSIS sebagai wadah untuk siswa bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para siswa dan bisa memperluas
di bidang non-akademik dengan cara mengikuti ekstrakurikuler. Terima kasih. Masih ada waktu untuk menjawab? Bisa ditambahkan? Cukup. Baiklah, terima kasih kepada pasangan calon nomor 2. Selanjutnya pasangan calon nomor 3 bisa memberikan pendapatnya atau bahkan mengkritik dari pendapat sebelumnya yang telah disampaikan oleh pasangan calon nomor 1 dan nomor 2. Waktu menjawab 1 menit, silakan. Izin menjawab, saya Nusantara Nansai dari kelas 10 Tata Boga. Jadi untuk siswa lebih aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah maupun di luar sekolah yang melatih kekreatifan siswa. Terima kasih. Baiklah, untuk pasangan calon yang lainnya untuk memberikan kritik atau menambahkan dari apa yang diberikan pasangan calon lainnya. Kepada pasangan calon nomor 1, saya persilakan untuk memberikan kritik, pendapat atau tanggapannya mengenai pendapat yang diberikan oleh pasangan calon nomor 2 dan nomor 3. Kepada Mike bisa diserahkan. Izin mengkritik untuk paslon 2 dan 3. Menurut saya untuk kegiatan-kegiatan di luar sekolah untuk kali ini karena masih pandemi itu jarang dilakukan dan pasti untuk warga sekolah SMK itu kurang peminatnya. Terima kasih. Baik, untuk pasangan calon nomor 2 bisa memberikan pendapatnya mengenai pendapat pasangan calon nomor 1. Saya tidak berbicara bahwa tadi saya akan mengadakan program di luar sekolah, tapi saya akan memperluas di bidang non-akademik, di bidang non-akademik dengan ekstrakurikuler, bukan di luar sekolah. Bisa dijelaskan? Dengan mengikuti ekstrakurikuler itu termasuk bukan non-akademik karena contohnya ekstrakurikuler paskibra. Paskibra itu bukan termasuk ke dalam akademik karena tidak ada di pelajaran. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada pasangan calon nomor 3 untuk memberikan pendapatnya atau mungkin sanggahan dari pendapat-pendapat yang diberikan oleh pasangan calon nomor 1 dan nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan. Izin menjawab. Maksudnya yang kegiatan di luar sekolah itu maksudnya kita bisa mengikuti salah satu kegiatan di luar sekolah itu dengan diadakannya lomba, olimpiade ataupun kegiatan yang lainnya gitu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pasangan calon yang telah memberikan jawaban maupun tanggapannya. Harapan saya dengan jawaban-jawaban mereka ini kita semua yang hadir hari ini ataupun yang menonton ataupun yang menyaksikan akan lebih mudah atau lebih pasti dalam menentukan pilihannya pada acara pemilihan ketua OSIS, pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS yang akan diadakan pada tanggal 15 Desember. Saya rasa sekian untuk sesi jejak pendapat pada hari ini. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 1, pasangan calon nomor 2, pasangan calon nomor 3. Saya harap berikan tepuk tangan yang meriah untuk masing-masing calon yang sudah memberikan jawabannya dengan berani hari ini. Demikian sesi 3 sesi jejak pendapat pada hari ini. Saya selaku moderator
minta maaf yang setulus-tulusnya jika dalam membawakan jejak pendapat masih ada dalam kekurangan. Saya juga berterima kasih kepada pasangan calon, masing-masing pasangan calon yang sudah melaksanakan setiap segmen dengan baik. Terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor 1, 2 maupun 3. Saya Pelangi Nisma Rasani berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh, saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih untuk moderator dan juga para paslon sudah menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu Guru. Selanjutnya mungkin kita akhiri daripada mengulur waktu. Pastinya untuk hasil akhir pemilihan ketua OSIS ini bisa menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab serta amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan demikianlah serangkaian acara jejak pendapat hari ini. Saya harap para siswa atau siswi bisa menggunakan suaranya dengan sebijak-bijaknya, tentunya menghindari dari tindakan golput. Jangan lupa gunakan suara kalian untuk pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS pada hari Rabu tanggal 15 Desember yang akan menentukan siapa yang pantas dan berhak menempati posisi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Bojongsari periode tahun 2021-2022. Cukup? Sepertinya saya sudah terlalu mengulur waktu ya. Maka saya akhiri sampai di sini. Saya dan mewakili para yang hadir di sini memohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau penyampaian serta perilaku yang kurang sesuai. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Terima kasih untuk para hadirin yang sudah menyempatkan hadir di ruang aula di sini. Saya Safina Diaviani pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini jejak pendapat pada tanggal 9 Desember resmi selesai. Terima kasih kepada para hadirin dan semua tim yang sudah membantu atas kelancaran acara pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru karena sudah mengizinkan kelancaran acara pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, untuk menutup mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.